Selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hal yang lain yang perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, bahwa bulan Ramadan adalah syahrul jud, ya, bulan kedermawanan. Ya. Di samping kita menahan diri, ya, dari hal-hal yang membatalkan puasa, satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa di bulan Ramadan itu, ya, bulan kedermawanan, ya, di mana kita berusaha untuk senantiasa berbagi dengan sesama muslim, ya. Kita yang memiliki kelebihan, ya, rezeki atau ada hal yang bisa kita bagikan, sekalipun itu bukan kelebihan, ya, tapi jiwa iman, ya, pribadi mukmin, ya, dari dulu sampai akhir zaman akan senantiasa merasakan, ya, akan senantiasa merasakan penderitaan yang diderita oleh orang lain. Seorang pribadi mukmin memiliki kesenangan untuk berbagi, ya. Itu semenjak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat sampai kepada tingkatan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa. Mereka mengutamakan, ya, orang lain atas diri mereka sekalipun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang butuh. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa beliau adalah orang yang sangat dermawan, ya. Sebelum Ramadan pun Rasulullah adalah orang yang dermawan. Sampai salah seorang sahabat, ya, ketika belum masuk Islam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta jatah, meminta bagian, ya, dari apa yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbendaharaan kaum muslimin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semua kambing, ya, semua harta yang dilihat oleh orang Badui ketika itu, dan ia pun membawa pulang, ya, semua yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sesampai di kampungnya, ya, sesampai di kaumnya, dia mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah, fa inni ji'tu min rajul, ya, sesungguhnya saya datang dari seseorang, idza a'ta la yakhshal faqah, kalau ia memberi tidak takut miskin. Inilah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam sebuah hadis, ya, terkait kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, ya, dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah itu adalah manusia paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan kedermawanannya beliau itu akan berlipat-lipat kali di bulan Ramadan, ya. Berlipat-lipat kali di bulan Ramadan, ya. Sampai-sampai digambarkan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad min rih al-mursal, lebih dermawan, ya, daripada angin yang datang membawa kebaikan, ya. Ini hal yang harus kita contoh, ya, kita dekati pribadi Rasulullah SAW, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Mari kita jangan lupa bahwa, ya, ada saudara-saudara kita, ya, ada saudara-saudara kita yang butuh uluran tangan kita. Ada saudara-saudara kita yang mungkin kita tidak tahu, ya, mereka tidak memiliki sesuatu
untuk dimakan, bahkan ya untuk dipakai sebagai penutup aurat mereka. Untuk itu kita butuh kepedulian. Dan perlu kita ingat bahwa mengeluarkan apa yang kita miliki ya juga sebagai tazkiyatun nafs, dan itu adalah bagian dari ketakwaan. Ya, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka." Dan sungguh kami akan hindarkan dari api neraka ya, orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Jadi takwa ya. Kalau kita perhatikan, ketakwaan itu bisa pada kesalehan pribadi kita, dan juga kesalehan sosial ya. Kesalehan sosial. Kita melakukan ibadah-ibadah fardi dan tidak lupa keluar untuk berbagi dengan orang lain. Ini juga sejalan dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala ya, sejalan dengan kriteria yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang mulia ya, orang yang mulia adalah orang yang menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Ya. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Ya. Ini juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wariskan kepada kita bahwa bulan Ramadan itu adalah syahr mudarasatil Quran. Ya, syahr mudarasah Al-Quran. Saatnya kita membaca, mentadaburi, mempelajari Al-Quran ya. Al-Quran warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sumber dari segala bentuk kebaikan yang kita miliki ya. Ajaran daripada kebaikan yang kita miliki sekarang ini sumbernya dari mata air Al-Quran tersebut. Jadi jangan lupa kita perbanyak tilawah Al-Quran selama bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Hendaknya bulan Ramadan ini kita manfaatkan juga untuk banyak membaca Al-Quran ya. Banyak membaca Al-Quran ya. Usahakan kita khatam membaca Al-Quran di bulan ini ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan kita usahakan membaca dengan mentadaburi. Insyaallah setiap kali kita mentadaburi Al-Quran akan muncul ya, akan muncul makna-makna, hikmah-hikmah ya, yang mencerahkan ya, mencerahkan hidup kita. Itu yang ketiga, bahwa kita hendaknya selama bulan Ramadan yang mulia ini dekatkan diri dengan Al-Quran, baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, khatamkan Al-Quran ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitabun mubarak. Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah ya. Pengertian berkah ya, kita fahami bahwa berkah itu adalah az-ziyadatu fil khair. Ya. Berkah itu adalah kebaikan ya, pertambahan, senantiasa pertambahan pada kebaikan. Banyak kebaikan yang kita tidak ketahui, namun Allah Subhanahu wa taala akan menggiringnya kepada kita kalau kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita di bulan Ramadan, khususnya 10 terakhir bulan Ramadan ya, untuk meningkatkan keseriusan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ashr al-awakhir, kalau sudah sampai 10 terakhir bulan Ramadan ya, ahya lailatah, beliau menghidupkan malam-malamnya. Aikaza ahlah, beliau membangunkan semua keluarganya. Syadda mi'zarah, beliau ikat sarungnya, tanda keseriusan. Sama dengan kita menyingsingkan lengan baju kita
semakin serius di 10 terakhir. Terlebih lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menginformasikan kepada kita bahwa 10 terakhir itu ada satu malam, ya, ada satu malam di mana malam itu khairun min alfi syahr, di mana malam itu lebih baik, lebih mulia dari 1000 bulan. Ya, bayangkan 1000 bulan. Kalaulah kita hidup, ya, dengan umur yang panjang, maka 83 tahun itu adalah sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa capai. Sementara kata Rasulullah, likulli ummatin hasad, setiap umat itu punya masa panen. Wa hasadu ummati ma baina sittina was sab'in. Sementara masa panennya umatku, umur rata-rata umatku, ya, adalah 60 sampai 70 tahun. Sementara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Lailatul Qadar, ya, lebih baik dari 83 tahun, ya, lebih baik daripada 83 tahun. Kalau itu kita hitung, ya, selama 1000 bulan. Bayangkan kalau kita, ya, bisa mendapatkan karunia, berkah, ya, mendapatkan Lailatul Qadar, beribadah tepat di Lailatul Qadar, maka itu adalah kesempatan, ya, yang baik dalam umur kita yang singkat ini, bisa kita lipat gandakan, ya, dengan amalan-amalan yang baik, ya, amal-amal saleh di malam-malam 10 terakhir sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita bertekad bahwa jelang 10 terakhir kita bersiap untuk menjemput 10 terakhir itu dengan penuh keseriusan, ya, penuh kesungguhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam-malam kita di malam-malam 10 terakhir tersebut. Aku qouli hadza, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.